Oke, balik lagi sama gue Hari Nugroho. Di part 1, gue udah kasih lihat lo eksterior dari all new Corolla tahun 96 yang dibikin ceper tapi masih bisa buat harian. Dan gue juga udah minta resep cepernya dari ownernya langsung buat lo. Kalau istilahnya dulu pot kit, ya berdasarkan pengalamannya pokoknya misalkan pengen gue mobil gue segini nih, yang standarnya segini, belum duduk sempurna nih dia nih, jadi masih perlu. Oke, di part 2 ini gue akan ajak lo lihat interior mobil ini yang masih terawat banget. Tapi sebelumnya, kita test drive dulu mobilnya. Gue penasaran gimana nyetir mobil yang udah ceper kayak gini. Let's go! Oke guys, ini pertama kalinya gue nyobain mobil ini. Yang gue rasain adalah mobil ini berasa cukup compact ya, ukuran kokpitnya buat gue. Seatbelt dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja ya. Sekarang gue udah jalanin mobil ini. Impresi yang gue rasakan adalah mobil ini dari pertama kali gue masukin gigi 1, ini koplingnya masih enak banget. Dilepas dikit, langsung ngegigit, dan mobilnya langsung bisa melaju dengan mudah. Ngoper giginya, yoi, gampang banget. Dari gigi 1 ke gigi 2-nya, masukin persnelingnya enak, pedal koplingnya juga masih enak. Gasnya ini diinjak dikit aja langsung melaju gitu mobilnya. Berarti ini mesinnya masih sehat, masih oke. Once again, ini mobil ceper banget. Tapi tadi lo lihat U-turn masih oke, dan gak gesrot di fendernya. Ajaib sih nih. Hitung-hitungannya berarti bener nih mobilnya untuk nyeperin ini ya. Walaupun dia tadi kan udah cerita di part 1 terkait detail gimana dia nyeperin mobil ini. Itu resep-resepnya buat referensi lo ada di part 1. Linknya di deskripsi. Nah, ini yang gue rasain ya, karena mobilnya ceper dan udah di custom pair segala macem, terasa keras, terasa mentul-mentul. Tapi once again, ini adalah mobil yang sesuai dengan karakter ownernya. Selama lu juga kalau pengen bikin mobil kayak gini dan lu nggak ngerasa masalah dengan kenyamanan, it will be not problem for you. Gue percaya akan hal itu gitu. Dan tadi di part 1 udah gue lihat betapa cepernya mobil ini, dan gimana berapa jari ini ya, jarak dari ruang ban sampai dengan ke bannya. Itu cuman sejari gue aja nggak muat. Nah, sekarang gue coba lagi nih U-turn. Gesrot nggak nih fender depannya? Bisa nggak nih U-turn mobil ceper ini? Wow, amazingly bisa guys. Bisa belok dengan baik, nggak gesrot sama sekali. Bisa loh. Gila. Salah satu hal yang gue penasaran dari mobil ceper begini adalah gimana caranya setirnya tuh dibelokin. Kena nggak sama fender depannya? Dan ternyata mobil ini enggak. Hebat banget gitu. Bahkan untuk U-turn aja dia masih bisa. Gila sih, asik banget. Nah, untuk modifikasi sekali lagi mobil ini berfokus pada kaki-kaki dan pada fitment di velg dan juga ban. Mobil ini ceper, tapi interiornya masih original semuanya kecuali setirnya udah diganti nih. Setirnya dia pakai merek Momo Race tipenya. Di tangan diameternya buat tangan gue yang segede gini nih, diameternya agak kecil sih, tapi tetap nyaman dipegang, masih firm gitu. Dan visualnya jadi racy banget. Ini mobil yang ya nostalgical 90s juga sih ya. Ini mobil bapak-bapak zaman dulu. Kalau berangkat kerja pakai mobil kayak gini nih. Kalau lo pengen nostalgia dikit, balik ke zaman-zaman lo kecil mungkin ya, bisa lo beli lagi mobil kayak gini. Visibilitasnya masih enak banget untuk memonitor seluruh posisi depan, itu mudah, enak. Pilar A-nya ini nggak terlalu rebah, jadi blind spotnya minim. Nengok ke kanan gini, nengok ke kiri gini juga enak. Spionnya kecil tapi visibilitasnya tetap oke kok. Spion kiri kanannya, spion tengahnya udah diganti nih, gede. Dan ajaibnya mobil ini, dari batas wiper sampai dengan hampir ke ujung kap mesin itu bisa kelihatan, men. Asli. Tanpa lo harus dongak-dongak gitu ya. Nih gitu, U-turn lagi, nggak mentok cuy, asli. Tenaganya masih enak nih mobil.
Dan dashboardnya agak berasa rendah sedikit gitu ya. Semua cluster meternya juga masih oke. Dan semua panel instrumen yang ada di dashboard bagian tengah ini gampang dijangkau. Ada lampu hazard, ada radio tape juga yang masih pakai kaset, lucu nih. Terus ada setelan-setelan AC, semuanya bisa terjangkau dengan tangan kiri secara mudah gitu ya. Mobilnya berasa kecil, gampang dikendarain gitu. Dan dia pakai mobil ini tiap hari. Dia pakai mobil ini juga sampai dengan keluar kota dengan kondisi CPR kayak begini apa adanya, asli. Ini bisa mental-mentul all the way, but once again, kalau lo suka modifikasi kayak gini, ini nggak akan jadi masalah buat lo. Kenyamanan sangat amat tidak jadi masalah buat lo. Ya memang sih secara visual mobil ini gue akuin enak untuk dilihat gitu. Terus untuk kondisi AC-nya juga masih dingin. Untuk bangku standarnya ini gue salut nih, bangkunya masih bagus banget. Bangkunya enak di badan, nggak kegedean, nggak kekecilan, dan nyaman sih bangkunya. Ini bangku besi bawaan. Gue U-turn lagi nih. Set. Hebat loh. Asli, dari dulu tuh salah satu hal yang bikin gue penasaran adalah gimana caranya mobil yang udah ceper banget, bannya masuk ke dalam gitu ya, tapi masih bisa belok. Ini bahkan masih bisa U-turn. Top banget ini. Untuk mesin halus, kabinnya masih berasa hening kayak gini. Ini gue jalan santai sih memang ya. Jadi buat pakai harian masih nyaman, lu ngobrol-ngobrol juga masih enak. Tapi gue juga penasaran sih, tenaga mesinnya nih kayak gimana sih mobil kayak ini? Karena mesinnya masih standar ya. Masuk gigi 1, kita coba. Wow, 4500. Oke. Nice. Tenaganya masih ngisi, masih enak. Artinya nih mesinnya memang dirawat sama si Dika ini. Tapi mesti tetap hati-hati ya, kalau ada jalan-jalan rusak, jangan langsung dihajar aja, kasihan nih. Kayak kakinya dan velgnya. Pelek keras cuy. Oke banget lah, makanya gue juga hati-hati nih. Dika, mobil lo keren. Thanks once again. Oke, sekarang kita lihat interior mobil ini. Interior mobil ini didominasi oleh warna abu-abu. Mulai dari dashboard, jok, plafon, sampai dengan door trim. Desain dari dashboardnya simple, tapi terlihat rapi. Kondisi dashboardnya pun juga masih oke. Lo lihat nih, kulit jeruknya masih kelihatan banget. Dashboard lo tuh kulit jeruknya masih ada, masih bagus. Ini gimana ngerawat ya bro? Apa nggak pernah lo jemur di bawah matahari atau gimana? Kejemur sih kejemur mas. Gue nggak tahu ya apa itu build quality dari mobil 90 atau gimana. Gue nggak pernah treatment khusus kalau dashboard malah. Paling cuma gue lap aja udah gitu. Gitu doang ya? Iya. Oke. Untuk setir aslinya udah pensiun dan diganti dengan setir Momo Race. Interior gue cuma ganti setir doang mas, karena gue nggak suka sama bentuk setir bawaannya gitu. Oh, setir yang lo pakai merek apa tuh bro? Merek Momo, tipenya Momo Race. Dulu 2.200.000 kalau nggak salah. Udah lama juga sih mas. Ini adalah mobil bertransmisi manual 5 percepatan. Yang menarik, head unit dari mobil ini tuh masih head unit asli bawaan pabriknya. Masih pakai kaset tuh. Dan lucunya, mereknya itu ternyata Fujitsu. Udah kayak merek notebook ya. Radio tape-nya tuh kayaknya masih ori bro. Masih orinya. Masih kaset. Radio tape masih ori, masih kaset. Kondisi door trim mobil ini juga masih oke banget loh. Corak bahan fabriknya masih jelas dan terlihat masih bersih. Dan yang gue kagum banget dari mobil ini adalah kondisi joknya tuh masih oke banget. Untuk jok depan dan juga jok belakangnya masih kelihatan bersih. Dan bahkan nih, coraknya tuh masih kelihatan detail. Asli, apik banget ini ownernya. Jok mobil lo kan kayaknya tuh semuanya masih oke, teksturnya masih bagus. Itu dari sananya begitu atau lo ada treatment khusus buat ngerawat interior lo, jok lo terutama? Gak ada sih mas, paling gue vakum doang sama gue bersihin pakai air sabun, gue sikat,
terus gue pakein vacuum cleaner basah. Udah cuman gitu loh treatmentnya, mas. Nggak ada treatment khusus. Sesimpel itu ya? Iya sih. Air sabun apa bro? Air Sunlight mas, kalau gue boleh sebut merek nih. Boleh banget. Ini Air tips Sunlight. buat yang nonton nih. Air Sunlight. Air Sunlight lo campur air, sikat pakai sikat lembut gitu, pelan-pelan supaya ngikis kotoran-kotoran yang nempel sih mas. Kebetulan kan gue perokok juga ya, dan gue masih merokok di dalam mobil ini gitu. Gila sih, masalahnya jok lo tuh bersih banget dan teksturnya masih oke banget ya. Iya. Dan joknya bagus, nggak ada yang robek. Bagi sebagian orang, mobil bukan hanya sekedar alat transportasi, tapi ada ikatan emosi antara owner dan mobilnya. Bisa karena fanatisme merek, atau karena karakter dari si mobilnya itu sendiri. Terlebih jika mobil itu punya kenangan tersendiri bagi ownernya. That will be priceless. Ini sebenarnya mobil ini dulu dibeli orang tua gue di tahun 96 ya. Oke. Terus tahun 96 brand new waktu itu, beli di Toyota Tebet Supomo kalau nggak salah. Terus kemudian dipakai sama orang tua gue sekitar 2002-2003 ini mobil dijual. Ini mobil dijual ke saudara gue. Kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun lalu ini mobil ya gue bisa buyback lagi gitu. Jadi saat gue nyetir mobil ini, gue teringat masa-masa kecil gue dari diantar les dulu. Terus gue belajar juga naik mobil ini. Terus sempet gue bawa sekolah juga mobil ini. Gue main sama temen-temen gue juga dulu pakai mobil ini gitu. Wah gila, berarti sejarahnya panjang banget sama mobil ini dan elunya ya? Iya. Ada keterikatan batin jadi sama dia, ada semacam apa ya, chemistry lah bisa dibilang gitu. Pasti gila, dari brand new, dari lo kecil sampai akhirnya tuh mobil udah kemana dan balik lagi ke lo. Balik lagi gue. Ah luar biasa, ini priceless sih story, keren banget. Oke, that's all the video. Semoga bisa jadi referensi buat lo, khususnya buat lo yang pengen nyeperin mobil. Makasih banyak udah nonton, makasih udah komen, like, and subscribe, karena itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo, buat gue, dan juga buat channel ini. Gue Hari Nugroho pamit, sampai ketemu di video berikutnya. See ya! Sukses terus buat lo ya. Siap. Thank you buat ngobrolnya, Dika. Sama-sama. Cut. Bagusan ini kayaknya.